Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini 3 Mei 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segenap akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati Yesus Kristus, dalam suasana saat ini jemaat Gois berduka oleh karena kembalinya ke rumah Bapa di sorga hamba Tuhan yang kita kasihi, Pendeta Gerson Sigarlaki. Semua kita bersedih, menangis atas berpulangnya hamba Tuhan ini. Kiranya keluarga dikuatkan, berikan pengharapan dan semangat dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Tidak lupa segenap para majelis jemaat, pendeta dan keluarga, serta seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas meninggalnya sahabat kita, hamba Tuhan yang pernah melayani kita di jemaat ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini terambil dalam 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diberikan tema teguh dalam kasih karunia. Teguh dalam kasih karunia. Bapak Ibu, jika ditanyakan kepada kita apa yang menjadi alasan kehidupan kita bersyukur dan berbahagia, apa yang membuat kehidupan kita berarti dan bermakna, tentu mungkin setiap kita memiliki jawaban, bisa sama, bisa saja berbeda. Mungkin ada yang mengatakan hidup kita berharga, berbahagia, bersyukur karena kita memiliki keluarga, atau karena kita memiliki
nafas, kesehatan, kekayaan, masa depan, dan lain sebagainya. Itulah alasan kita mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajar kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ucapan syukur yang paling besar dalam kehidupan ini karena kita memiliki kasih karunia. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kalau kehidupan kita bermakna berbahagia oleh karena kesehatan, kekayaan, harta, masa depan, dan lain sebagainya, itu akan menjadi skala prioritas. Akan menjadi hal yang kita utamakan, kita kejar. Tanpa itu kita tak memiliki kebahagiaan. Demikian juga firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus mengajarkan kita hal yang paling berharga, yang paling penting bagi orang percaya adalah kasih karunia yang telah dinyatakan Allah kepada orang-orang percaya di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa kasih karunia? Kasih karunia atau disebut juga dengan haris. Dari kata haris ada kata harismatik atau harismata. Artinya semua orang percaya memiliki kasih karunia. Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kita kasih karunia yang sama. Sumber yang sama. Tujuan yang sama, dasar yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Itulah gunanya kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita sampai saat ini. Kasih karunia adalah anugerah yang berharga bagi orang percaya. Sekaligus kasih karunia adalah alat atau sarana untuk bersaksi kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya, semua orang-orang Kristen, atau disebut dengan orang-orang kudus dalam firman ini, di segala tempat, di segala zaman, memiliki kasih karunia, pemberian Allah. Pemberian yang kita terima bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena kita berhak menerimanya, tapi karena Allah mengasihi kita. Kasih karunia adalah suatu pemberian dari Allah Bapa di surga kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun kasih karunia itu harus ditumbuhkan, dikembangkan. Karena apa? Karena kasih karunia itu jika kita tidak kembangkan, jika kita tidak sadari, dan kita tidak pergunakan, maka bisa saja kasih karunia itu tidak berarti apa-apa bagi kita. Bahkan kita menjadi kehilangan kasih karunia. Oleh karenanya firman Tuhan dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 8. Dikatakan firman Tuhan, bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah kekhususan, ciri, identitas orang yang percaya. Orang yang teguh dalam kasih karunia akan semakin mengenal Kristus, semakin mengikut Kristus, semakin meneladani Kristus, semakin melakukan apa yang Kristus inginkan. Itulah kasih karunia yang bertumbuh,
yang berbuah, yang menjadi senjata dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya, tidak akan dapat merasakan, menyadari, mensyukuri kasih karunia yang Dia miliki. Tapi setiap kita, setiap pribadi kita, saudara dan saya, memiliki kasih karunia, kekuatan dikatakan, kekayaan, pengetahuan untuk menyampaikan, membincangkan, mempercakapkan segala kebaikan Tuhan. Kepada kita diberikan talenta, diberikan hikmat, diberikan kekuatan. Itulah menjadi senjata kita untuk menjalani kehidupan ini. Bukan kasih karunia yang membuat kita sombong, yang membuat kita memegahkan diri. Karena jika demikian, kasih karunia itu akan dicabut, ditarik dari diri kita. Karena itu tidak menjadi berkat bagi kita. Dan iblis si jahat akan mempergunakan hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu terkasih, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus dianugerahkan kasih karunia. Kasih karunia itu nyata dalam kehidupan berkeluarga, dalam talenta yang kita miliki, dalam hikmat, dalam kesehatan, fasilitas. Bahkan juga Allah menganugerahkan kepada kita masalah dan pergumulan. Itu juga merupakan sebuah karunia agar kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Pergumulan dan masalah yang kita hadapi memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, atau kita bertumbuh di dalam kesesatan dunia. Oleh karenanya orang yang teguh dalam kasih karunia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apakah seseorang yang mengenal Tuhan tidak berdosa? Tentu saja semua kita berdosa. Namun jawaban kasih karunia memberikan kita kekuatan untuk tidak larut dalam dosa. Kasih karunia membuat kita mampu untuk melepaskan diri, menjauhkan diri, membenci dosa, dan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kita hidup seturut dengan kehendak Bapa. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan diri kita diperhamba oleh dunia ini. Setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan kemampuan, setiap kita diberikan senjata rohani. Sebagaimana firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang, yaitu firman Allah. Mari kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk hidup dalam firman Allah. Itulah karunia yang berharga, yang menghidupkan iman, pengharapan kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dikatakan di ayat 7 dan ayat yang ke-8.
di mana setiap orang percaya mempunyai tugas menantikan dengan penuh kesetiaan tanpa cacat. Inilah yang menjadi tugas terakhir setiap orang yang percaya, menanti kedatangan Kristus, seperti mempelai perempuan yang dengan setia mempersiapkan lampu, pelita, dan juga minyak untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki. Juga setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita bertugas untuk menanti kedatangan Kristus, untuk tetap siaga, tidak lengah, karena Dia akan datang seperti firman-Nya. Di tengah situasi saat ini, mari tetap setia, tetap berjaga. Di tengah keadaan yang kurang menyenangkan, yang masih berlanjut, dan kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan terus berlanjut. Tapi satu yang pasti, bahwa kepada kita tetap diingatkan untuk setia menantikan Kristus. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan kita, merampas kasih karunia itu daripada kita. Kasih karunia itu masih nyata sampai saat ini, bahkan dalam situasi seperti ini. Sebagai orang percaya, setiap kita diyakinkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjaga, Dia melindungi, Dia beserta dengan kita sampai pada akhirnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu telah diberikan Tuhan kepada kita. Hambanya Pendeta Gerson Sigar lagi telah menjadi kasih karunia bagi kita, jadi berkat bagi kita. Mari kita teladani kebaikan, ketulusan, kerendah hatiannya dalam tugas pelayanan. Kita nyatakan buah firman Tuhan yang telah ditaburkan hambanya kepada kita. Itulah kasih karunia yang berharga yang juga telah Tuhan nyatakan bagi kita. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Tetap teguh, tetap hidup di dalam kasih karunia yang daripada Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin.